bin Abi Al-Ja'di rahimahullah. Syekh Abdullah Ba'abbad ini bersama saudaranya datang menuju rumahnya Syekh Ahmad bin Abil Ja'di untuk ngaji sebenarnya, untuk ngaji. Saat itu Syekh Ahmad bin Abi Al-Ja'di ini melihat dibuka oleh Allah SWT kebenaran hadis Rasulullah yang saya baca tadi. Jadi kedua orang ini yang datang, yaitu Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya ini berjalan di atas sayap-sayap malaikat. Sampai pada saat itu Syekh Ahmad bin Abil Ja'di ini langsung menyambut dengan merebah. Menyambut dengan merebah, minta supaya apa? Supaya dua orang ini, Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya ini untuk menginjak tubuhnya. Sampai beliau mengatakan, lima naf'alu dzalik wa nahnu ma ataina ilaika illa linatabarruk bika wa nastafida min ulumika wa akhlaqik. Ya. Kenapa engkau lakukan itu ya Syekh? Padahal aku kesini itu untuk belajar, untuk mau tabarrukan, mengambil keberkahan ilmumu dan akhlakmu, mengambil manfaat ilmumu dan akhlakmu. Nah, maka Syekh Ahmad bin Abil Ja'di mengatakan, ma fa'altu dzalika, tidak aku lakukan hal semacam itu illa lamma ra'aitul malaikata tafrisu ajnihataha lakuma. Ya. Kecuali saya telah melihat malaikat membeber sayapnya untuk kalian berdua. Wa ara'aitukuma tad'ani 'alaiha aqdamakuma, dan saya melihat telapak kakimu telah menginjak sayap-sayap malaikat. Fa ahbabtu at-tabarruk, maka saya ingin barokah, bertabarruk, mendapatkan keberkahan, wa iltimasa barokati mawadhi'a massatha ajnihatul malaikah. Saya ingin mendapatkan keberkahan dari kaki yang telah menyentuh sayap-sayap malaikat. Sampai sakmono. Ya tapi ki sing teko kate ngaji yo syekh besar, sing di ngajeni yo syekh besar. Dadi yo cocok ya. Larek awak ketok terus njaluk didek wong sakmene akene yo. Remek sing yo. Untung aku gak ketok ya. Ya insyaallah gak diketokno nabi Gusti Allah. Siji kan Syekh Ahmad bin Abil Ja'di, orang besar di sini ceritakan, termasuk salah satu ulama yang disebut di sini al-arif billah, ya orang besar ya beliau. Termasuk yang datang ini Syekh Abdullah Ba'abbad ini juga ulama besar. Itu fadlnya muta'allimin. Wahabsahu anid dunub, dan paling tidak walaupun dia tidak paham, kalau masuk majelis taklim dia terhindar dari dosa-dosa. Ya, terhindar dari dosa-dosa. Minimal kan ya gak maksiat lah. Minimal wong rek mlebu majelis semacam ini kan ndak maksiat ya. Siji rek majelis di pinggir jalan ya, di perapatan kan ya akeh maksiate, nek kene kan insyaallah gak ono maksiate. Wa nuzular rahmah alaihi, dan turunnya rahmat atas orang tersebut. Ini kita berbicara ono wong ngaji tapi gak paham. Ya gak paham itu karena mungkin ya gak nutut pikirane atau karena ngantuk, ya kan macam-macam gak paham itu ya. Pokoknya gak paham pokoknya wis ya. Nah itu sih lumayan oleh fadlnya muta'allimin, terus tercegah dari dosa dan mendapatkan rahmat alaihi hala khurujihi min baitihi.
Mulai dari dia keluar dari rumahnya itu sudah mendapatkan cucuran rahmat berkat doanya malah malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warham. Terus malaikat mendoakan orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk ngaji. Wa idza nazalatir rahmah ala ahlil halaqah hasalalahu nasibu. Ketika rahmat ini turun kepada siapa? Ya orang-orang yang duduk di sini, barangkali ada orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah SWT. Ya. Maka waktu diturunkan ya kecipratan, bahasa gampangnya gitulah. Dia pasti kecipratan rahmatnya orang yang ahli halaqah, yang sing temenanan, sing orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah SWT. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Dan dia dicatat melakukan ibadah selama dia mendengarkan. Di koyok wong sholat sunnah, seperti orang ibadah sunnah, selama dia mendengarkan. Faham gak faham urusan buri wis. Wa idza dhaqa qalbuhu li adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Ketika dia susah, sumpek karena tidak faham. Ya. Sumpek karena tidak paham, maka dia menjadi susah. Lah, susahnya itu justru menjadi wasilah dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya di samping orang-orang yang susah, sumpek karena saya, karena aku, kata Allah. Jadi sumpek karena Allah. Maksudnya sumpek karena Allah, misalnya kita ngaji, faham ya, aku kira ya Allah, kita susah. Lah susah kita itu mendatangkan rahmatnya Allah. Ya. Makanya orang itu penting, ya. Susah karena misalnya dia meninggalkan ibadah. Ojo ninggalno ibadah iku santai-santai, atine gak ono, ndak ada rasa susah, rasa sumpek. Kan kita pernah ya, misalnya melewatkan sebuah ibadah, mestine iso tangi, tahajud, ya. Bareng wakeris muni dipateni 5 menit kasah. Terus bablas sampai subuh. Sering kan? Ndelok modelnya sering ndelok model. Lu saat kita kebablas ya jangan santai. Kita harus susah, karena susah kita itu termasuk ibadah. Jadi susah karena Allah, itu susah karena Allah. Duh, memang aku mesti mau iso tahajud. Aja koyo gak biasa, sunah kok ngono lah. Ini malah gak ono susah malian. Padahal susah itu mendatangkan rahmatnya Allah. Ini loh. Allah ini seneng delok wong susah karena dirinya. Seneng susah karena dirinya. Ya. Makanya misalnya gak iso ngaji, ya susah gak apa-apa masih gak teko wis. Ini gak ketok ngaji, iya sumpek kuwi kok eman ya ngono tok. Sampai setahun ngono tok gak apa-apa. Ya tetap kok mlebu swarga, tapi swargane iku swarga sumpek tok ngene iki. Dadi swarga khusus wong sumpek-sumpek. Dadi mek bondo sumpek tok. Dadi isine wong swarga iku mecucu kabeh ngono. Lho Gusti kok niki ten swarga mecucu kabeh. Ya iki kaya awakmu bondo sumpek tok iki. Gak nglakoni blas mek bagian sumpek tok iki. Akhire keluar apa? Swargane swarga. Iya, swarga sumpek memang. Ya gak ono sih swarga sumpek. Ya iki guyon ae. Ya insyaallah dengan sumpek itu akhirnya kan ada tuntutan ya, ada dorongan. Ya suatu saat saya kepingin melakukan sesuatu. Benar itu ya, benar. Saya sendiri juga mempraktekkan itu. Itu kalau tertinggal apa yang sudah direncanakan tentang kebaikan terus kelewatan. Iku tak gawe sumpek awakmu. Ya, yes, bahasa gampang ini misalnya ya di keluarga apa? Misalnya kerinan, sholat subuh ini kerinan. Lha iku mulai isuk isiku ngamuk tok wis. Kabeh tak pencuci kabeh. Jane sumpek kabeh sak omah. Lho iya, aja enak-enakan ngono.
Iki ketinggalan sobo iki. Ojo biasa, jangan. Memang harus seperti itu. Ya. Cuma ya ojo kebabas sampai 3 dino mencucui bojo tok ya saken ya. Artinya sudahlah kita bikin hari itu ada penyesalan lah paling tidak itu. Semua orang harus menyesal. Jangan tidak ada penyesalan karena penyesalan karena sumpek meninggalkan ibadah itu termasuk bagian kebaikan. Ai jabiruhum wa nasiruhum, yaitu ana indal mungkasir ini maksudnya Allah SWT, saya bersama orang-orang yang susah karena susah hatinya karena aku, itu Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya untuk memperbaiki diri. Jabiruhum iku apa ya? Ana wong luka terus diobati, itu jabirum, kaya ana wong patah tulang terus digip, yaitu jabirum. Jadi memulihkan. Insyaallah dengan kita sumpek, dengan kita susah karena melewatkan kebaikan yang mestinya bisa kita lakukan, Allah suatu saat akan memberikan kekuatan untuk kita memperbaiki diri, untuk terus Allah menolong kita untuk bisa istiqomah. Makanya disebutkan oleh Syekh Atha rahimahullah, majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisillah. Majelis ilmu ini bisa menghapus kejelekan 70 majelis gedabrus. Majelis ya, kita ini kan sering ya ngobrol gedabrus ngalor ngidul, ngomong apa sampai bengi. Lah ngelakoni model koyo ngono ping 70 iku bisa dihapus dengan satu majelis ilmu. Jadi lumayan sing gedabrus iku iso seminggu pisan minimal ngaji ya, cek ilang majelise iku. Ini penting nih, masalah ini model-model gedabrus ya akeh di modelnya. Lu sampai sakmono ya. Majelis ilmu satu kali ini bisa menghapus dosa-dosa gedabrus kita 70 majelis. Kita satu hari kira-kira majelis gedabrusnya yang kira-kira. Satu hari ping 10 kan berarti seminggu 70. Itu bisa dihapus dengan satu majelis. Ya. Ini Masya Allah ya. Jadi ini masih banyak sebenarnya cerita-cerita ini ya. Ini diwaca kabeh. Sampai seperti ini ya. Ini lebih meningkat lagi nih. Bukan hanya orang soleh. Di sini memang diterangkan tentang bagaimana pentingnya kita sowan kepada orang-orang yang ya kita ini tidak tahu tentang siapa walinya Allah ya. Tapi walinya Allah pasti ulama. Tapi ulama belum tentu walinya Allah. Jadi orang alim itu belum tentu jadi wali. Tapi kalau wali itu pasti orang alim. Paling tidak kan alim itu artinya beliau mengetahui tentang ma'rifatullah. Ilmu yang tertinggi adalah ma'rifat ke makom-makom para wali. Kita duduk di hadapan kuburnya wali dengan membaca-baca sesuatu yang sudah diberikan tuntunan oleh para ulama kita. Ini dasarnya dari sini salah satunya ya. Dan jangan sampai, ini kata Syekh Abdul Hasan Asyadili ya, jangan sampai idza hadartum darsa ahadin minal ulama bisalihin wa lam tafhamu syai'an min kalami fasallimu lahu wa iyyakum an taqulu laisa fi kalami hadza faidah. Wis kano faedane, kano manfaate gak paham belas aku. Jangan pernah mengatakan semacam itu. Ya. Karena fa innal malaikata wal jin yahduruna durusal ulama was sholihin. Karena sungguhnya para malaikat dan jin itu hadir di majelisnya orang-orang alim dan orang-orang
soleh. Farubbama kana dzalikal alim awis soleh yursilu kalamahu bihasbi fahmi ulaikal hadirin minal malaika wal jin. Faqat, barangkali apa yang disampaikan oleh orang alim atau orang soleh tersebut itu kefahamannya tidak diberikan kepada manusianya, tapi diperuntukkan pada para malaikat dan jin. Faqat dunal hadirina minal insi al qasirin, bukan untuk orang manusia. Makanya nek gak paham wis anggap ae iki ana jin sing ya ngono ae wis dadi. Jadi aku anggapan ngomong ambek jin, ambek malaikat ngono ae wis gak. Tapi duduk kelas iki saja no aku ya. Ini paling tidak ya. Gini loh ya, intinya kita datang ke majelis-majelis ilmu semacam ini, apapun hasilnya, bu faham, bu gak faham, ya, bu keduman berkati, gak keduman berkati, iku wis gak usah khawatir. Kita pasti mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Makanya kita sangat-sangat dianjurkan untuk memuliakan para ulama, memuliakan majelis-majelis ulama semacam ini. Sekali lagi majelis ulama yang ada di sini, kasusnya di sini adalah kitabnya ulama yang ada di hadapan kita, yang menjadikan majelis ini menjadi majelis ulama. Insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sedikit saya mau bacakan ini mumpung mau maulid ini ya. Jadi ini ada adillatu jawazil ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil atau alasan-alasan bolehnya kita berikhtifal. Ikhtifal itu haflah, merayakan rame-rame maulid Nabi ya. Ini adalah karangan dari Abu Yazid Muhammad Al-Maliki yang beliau ini hidup di Mekah mulai lahir sampai wafatnya di Mekah. Artinya beliau ini sudah terbiasa menghadapi golongan-golongan yang anti maulid, yang bahkan mengatakan maulid itu syirik, khurafat dan lain sebagainya. Beliau menjelaskan di sini sampai 21 alasan, 21 dalil yang semestinya kalau kita mau memahami itu diperbolehkannya berikhtifal maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama, annal ihtifal bi maulidin Nabi syarif ta'birun anil farhi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berikhtifal atau merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai takbir, sebagai ungkapan, ekspresi dari kebahagiaan dan kegembiraan dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengekspresikan kebahagiaan akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini waqad intafa'a bil kafir, sampai-sampai ada seorang kafir yang mendapatkan keuntungannya, mendapatkan manfaatnya. Siapa mereka? Faqad ja'a fil Bukhari, telah datang dalam Sahih Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahab kulla yaumi itsnain bisababi itqi li saubata jariyatih, bahwa Abu Lahab kan kita tahu ya, tokoh antagonis kan yang kita paling populer waktu zaman Rasulullah berjuang itu kan Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi Abu Lahab ini sampai setiap hari Senin diperingan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pernah memerdekakan budaknya, budak perempuannya bernama Suwaibah, lamma basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketika Suwaibah itu budak perempuannya ini mengabarkan akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi saking senenge sing ngabarno langsung dimerdekakan. Memerdekakan budak ini bukan sesuatu yang mudah nih ya. Budak ini mahal harganya. Budak ini mahal harganya, apalagi budak perempuan. Budak perempuan sehat itu harganya mahal. Kenapa? Karena di samping bisa dikongkoni, bisa dikumpuli. Loh iya kan? Ceritanya kan seperti itu kan. Bisa dikumpuli sehingga mahal harganya ini. Dan Suwaibah ini termasuk budak yang masih muda, ya, budak yang masih muda. Karena apa? Karena setelah dimerdekakan beliau pernah menyusui Rasulullah SAW. Jadi sudah merdeka tentunya. Kalau budak tidak mungkin menyusui Rasulullah. Jadi setelah merdeka beliau pernah menyusui Rasulullah SAW.
Maka dari itu setiap hari Senin diperingat siksa kuburnya. Bahkan sampai besok di akhirat setiap hari Senin diperingat siksa karena pernah berbahagia dengan kelahiran Rasulullah. Fayaqulu fi dzalika Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimsyiki, Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimsyiki mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu." Jika orang kafir ini yang telah datang celaannya bitabbat syada, dia telah dicelah oleh Al-Qur'an dengan tabbat syada Abi Lahab wa tab. Bukan Abu Lahab saja, tapi wa mar'atuhu hammal sak bojo-bojone pisan. Fil jahimi mukhalladan, di neraka jahim selama-lamanya. Ata annahu fi yaumil isnin daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Setiap datang hari Senin selamanya dia akan diperingan siksanya oleh Allah SWT. Kenapa? Lisururi bi Ahmad, karena pernah berbahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Maka kata Syekh Syamsuddin Ad-Dimsyiki ini, famadzan bil abdil ladzi tula umri bi Ahmad masruran wa mata muwahhada. Maka bayangkan, lek wong sing kafir sing tahu seneng sepisan, padahal kafir iki ae lho oleh keuntungan diperingan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Bayangno. Kalau seorang hamba yang sepanjang hidupnya bukan satu kali tok senengi dengan Maulid Nabi. Sepanjang hidupnya dia selalu berbahagia dengan kelahiran Rasulullah, bi Ahmad masruran wa mata muwahhada, dan dia mati dalam kondisi Islam. Ya apa kira-kira? Wong sing kafir ae lho seneng sepisan oleh keuntungan, apalagi orang yang sepanjang hidupnya selalu senang bermaulid, paling tak setiap Selasa kita senang mendengarkan maulid. Apa meneh koyo ngono. Ya. Dan ini hadis ini dinukil oleh banyak ulama. Di sini disebutkan ulama, namanya ulama sak kitab-kitabe. Tidak akan saya baca karena insya Allah gak ono sing duwe kitabe, dadi percuma. Sampai waktunya ya. Langsung saja. Wasani annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu yauma maulidihi wa yashkurullah ta'ala fi ala ni'matil kubra alaihi wa tafaddulihi alaihi bil judi li hadzal wujud. Intinya Rasulullah itu loh juga mengagungkan hari kelahirannya dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam berupa kemuliaan-kemuliaan. Hal ini wa kana yu'abbiru an dzalika ta'dzim bisyam. Beliau mengungkapkan rasa takdimnya tadi, mewujudkan atau mengaplikasikan rasa takdimnya tadi bisyam dengan puasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnain. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, faqala, maka Rasulullah mengatakan fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Berarti Rasulullah kan juga mengingat hari kelahirannya. Makanya ketika ditanya siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi, ya Rasulullah sendiri. Setiap hari Senin malahan. Bukan setahun sekali, bukan ulang tahun. Memang Rasulullah tidak pernah ulang tahun, ulang minggu. Kok ulang tahun? Ulang minggu ben Senin kok. Ben Senin beliau merayakan hari kelahirannya, tapi Rasulullah bisyam dengan puasa. Kenapa kok Rasulullah dengan puasa? Kok tidak dengan walimahan? Rek Rasulullah dengan walimahan otomatis sing nyuntuh sing iso wong sugih-sugih tok. Iya kan? Wong sugih-sugih tok sing iso nyuntuh karena walimahan butuh biaya. Tapi rek puasa kan enggak butuh biaya, malah menghemat biaya sehingga wong melarat pun bisa bermaulid dengan cara apa? Melok Rasulullah poso Senin. Poso Senin. Jadi gak kudu wong sugih. Ya. Nah, cuma rek undang-undang ya aja dijak poso rek ya ngono. Undangan Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi ya ini sesuai dengan hadis, kita semuanya puasa ya seperti Rasulullah. Waduh. Jadi sing diundang lah prei tahun ngarep gak teko aku sih. Iki mulutan kok dikongkon poso. Ya ini kan Rasulullah. Artinya di sini menunjukkan bahwa Rasulullah ini juga merayakan hari kelahirannya dengan puasa. Lah puasa itu kan bentuk apa?
pemuliaannya, sehingga bisa diganti dengan apapun yang baik-baik, dengan it'amit to'am, dengan memberikan makanan, au ijtima ala dzikir, au salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berkumpul untuk berzikir dan bersolawat, au sama'i syama'il syarif, atau mendengarkan syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syama'il itu karakter atau apa? Ya, watak, tabiat, atau mempelajari tentang Rasulullah lah. Itu. Terus yang ketiga, annal farha bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perintah Al-Qur'an. Min qauli ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Berbahagialah dengan rahmat dan fadlnya Allah. Maka fallahu ta'ala amarona an nafraha bir rahmah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbahagia dengan rahmat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamur rahmah, dan Nabi Muhammad ini adalah rahmat yang teragung, terbesar. Lalu kita oleh duit 1 juta, 2 juta, 1 juta wis seneng-seneng ya. Waduh, seneng aku. Akhirnya ngebosi kanca-kancane, mangan-mangan, ngejak nglencer keluargane. Lapo aku malih oleh rezeki. Wong oleh duit 1 juta oleh kok seneng-seneng ngebosi wong, ngejak mangan-mangan wong. Mosok ambek rahmat berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sik kalah. Kan tidak mungkin ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintah atau mengutus Rasulullah sebagai rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat kan? Berarti kan oleh berbahagia dengan rahmat. Bahkan kalau menurut ukuran rahmatnya Rasulullah itu berupa diutusnya Rasulullah, ya berbahagia atas Rasulullah itu bukan ngenteni Maulid, bukan ngenteni Rabiul Awal. Setiap hari, setiap detik, awan isuk, bengi, subuh, tengah wengi, kita berbahagia dengan rahmat berupa Rasulullah SAW, pantas, tidak ada batasannya. Ya. Nah ini, makanya kenapa kok kita disuruh berbahagia? Karena wong bahagia itu gawane mesti api. Iya kan? Wong nek seneng kan gawane api. Ayo gawane mesti mesem. Iya kan? Mesem, api nang wong, disopo, dijak guyon ya nyaut. Karena gawane seneng. Ya. Gawane seneng moro loman. Wis. Yuk kabeh, mangan sak warke. Dungaren, aku dino iki seneng aku. Lho, seneng mesti gawane apik, loman, royal iku seneng. Mulane dikongkon seneng cek apik gawane. Coba rek wong sumpek kan gawane selalu gak apik. Kok metu di sapa tanggane disenggreng. Ya. Nang dijak, lapo nyopo nyangoni ngono. Wadah wae iki kliru rek nyopo iki. Tibane wong budrek iki. Obate entek tak sapa wah susah iki. Lho iya, nggih. Kadang ana wong mesem guyang. Lah apa guyang guyu lho? Ya apa sih awak guyang guyu? Gendeng akon jadi lho. Kene guyu karepe sume dilokno gendeng. Dudu iku tok kadang yo kan gaene ono pitik petak-petok serampang sandal iku gak wong sumpek petak-petok tok mulai mau jane lho. Kucing liwat meong-meong disepak endi? Sepak iki gak ngono meong-meong ae. Gak wong sumpek kon ngono lho. Akhirnya kucing ambek pitik ku sambat wong loro lah yang gendeng anjene wong iku. Awak gak melok-melok kena serampang sandal. Pokoknya wong sumpek iku mesti gawane elek. Mulane kene dikongkon falyafrahu, seneng cek seneng itu terus moro gawane terus enak disopo, dijak guyon, loman itu gawane wong seneng. Iku seneng. Wis iki selikur ya, wis gak nutut selikur ya, pokoke iku ya, pokoke seneng. Makanya kita mauludan sing seneng. Insyaallah tanggal 10 kita akan bersenang-senang maulud ya. Tanggal 10 iso teko rada awal dijak iso rada suwe seneng-senengi. Ya, dan insyaallah akan ada sesuatu lah sing ya surprise insyaallah ya. Yang ya tidak seperti biasanya nanti insyaallah ya. Mbopo ya karo ya. Ya. Lemet lah kok biasanya. Terus yang lebih penting dari itu ya,
Iki ono sing penting perlu disampaikan ini. Annal maulidus syarif yab'asu 'ala sholati wassalami. Bahwa bermaulid ini mendorong kita, memotivasi kita untuk bersolawat kepada Rasulullah, mengajak kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, yang dua-duanya ini bersolawat dan bersalam ini matlubaini biqouli ta'ala, merupakan perintah dengan firman Allah SWT, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Perintah itu shollu wa sallimu taslima. Bukan Rasulullah yang butuh. Rasulullah wis mari cukup dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cukup dengan Allah dan malaikat yang bersolawat itu cukup bisa. Sampai awan gak butuh. Solawat kita itu tidak butuh. Makanya ketika ada turun hadis qudsi itu ya. Jadi malaikat Jibril menyampaikan bagaimana orang yang bersolawat kepada Rasulullah sing bales Allah sendiri 10 kali lipat. Itu Rasulullah sujudnya lama sekali. Sampai yang waktu itu sing ngetutno sahabat Abdurrahman bin Auf khawatir kalau Rasulullah sedo mendadak. Kok sampai suwene sujud itu. Ternyata beliau itu sujud mensyukuri nikmatnya umatnya kan. Karena umatnya diberi fasilitas bersolawat kepada beliau, dibalas sama Allah 10 kali lipat. Ini kan sudah luar biasa. Makanya Rasulullah sing mensyukuri nikmat kita itu Rasulullah malah. Karena Rasulullah tidak butuh atas solawat kita. Dan ketika kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Tidak usah kita ragu-ragukan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak seorang pun yang bersalam kepadaku, yang menyampaikan salamnya kepadaku, illa raddallahu ruhi ilayya, Allah pasti mengembalikan ruhku kepadaku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salam. Sampai aku menjawab salamnya. Jadi Rasulullah sendiri yang menjawab salam kita. Ketika kita ya Nabi salam alaika, Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Rasulullah menjawab. Dan tapi jangan sekali lagi jangan bayangkan lu, arek sing ya Nabi salam alaika pakai lah mosok Rasulullah jawabnya ya opo. Karena kita membayangkan koyo lambene awakan di donya ya. Waalaikumsalam. Ya kesel rek ngono iku nglambi donya. Ini kan ruh, yang jawab adalah ruh. Sehingga kalau yang menjawab ruh, ya pasti iso. Ya apa carane? Gak usah dipikir. Karena kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusannya Gusti Allah. Urusannya Gusti Allah kok dipikir. Lho ya apa carane? Lah apa mikir? Nganggur tau ngipir. Urusannya Gusti Allah. Kenapa harus dipikir? Wong itu ruh kok. Makanya kalau kita dikatakan oleh para ulama kita ketika kita bersolawat, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah menjawab solawat kita. Iya memang. Hatta sing bersolawat sak bumi, sak donya iki bareng wis jam detik yang sama mahalul qiyam bareng. Semuanya terjawab oleh Rasulullah. Iya semuanya terjawab oleh Rasulullah. Lho ya apa carane? Dikane gak oleh mikir kok sik ya apa takon carane. Gak usah mikir, itu urusannya Gusti Allah. Cukup iman saja, karena banyak yang tidak bisa kita pikir, gitu loh. Kita pikir kabeh kene ya gak nutut. Ya akhirnya gendeng nganggur gini ya. Loh iya kan? Saiki koyo malaikat Israel nyabut nyawa. Ya apa caranya nyabut nyawa nih malaikat Israel? Ayo pikirin ayo. Ya apa? Gawe teknik apa? Apa jurus tanpa bayangan apa ya apa? Kok iso ndek kene ana wong mati bareng di Amerika ana wong mati, ndek kono mati, kene sak bes tubrukan mati kabeh. Terus ya apa? Apalagi saiki ana kasus virus ngene iki mati telecehan. Apa kene mengatakan seakan rek malaikat Israel perpekan saiki lho. Kok ana Israel perpekan ngono. Ya gak usah dipikir, ya apa carane enggak malaikat Israel gak ono malaikat Israel perpekan sampai waduh menggeh-menggeh sampai aduh semangati akeh iki lho gak ono ngene. Enteng wong sing ngongkon Gusti Allah, wong alamnya alam malah malaikat iso bahkan nek perlu sak donya. Wong kate membangkitkan Allah itu mudah kok. Ya apa? Illa sayhatan wahidatan. Ya mek sebulan tet tangi kabeh, tet mati kabeh. Iso kok. Lha apa kok ono malaikat Jibril mateni wong kono. Mas yo mati akeh yo iso ae wong muripno wong sak besok di akhirat iku kan kabeh mati kan. Ya apa ndek kene? Ndek kene Yasin ya. Illa sayhatan
wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Kumpul kabeh, tet kumpul lan siji. Tet mati kabeh. Tet bangkit lho, mek tatet tok. Lho. Ya sangat gampang. Tukang parkir prit mundur syit. Prit maju dulu iso. Lah lapo wong Gusti Allah ya luwih iso. Wong tukang parkir mek bondo ngene tok lho masih Alphard ah. Prit mundur lho. Wih iso ngundurno Alphard ya kan. Sampai sumpritan tok. Ya ono sing nyetir di jero. Ono sing nyetir gak mundur. Nah artinya sangat mudah lah ngono gak usah dipikir jero-jero lho ini karena ada nanti nek mulutan ono sing protes. Mosok makhluk yang rohnya Rasulullah datang. Kalau si makhluk bareng kok rohnya Rasulullah pencolotan lho, kakak delok film kuntilanak apa jenenge. Perasaanmu Rasulullah koyo kuntilanak gendruwo ngene ya roh gentayangan. Bukan roh ini bukan roh iku jin iku sing gentayangan sing itu namanya bukan roh. Kalau roh itu min amri Robbi. Wis gak ono urusane mbek menungso, gak bisa digambarkan. Ngono. Iku roh gentayangan, Dik. Iku dudu iku gendruwo iku jin ya. Iku kuntilanak, iku jin duduk ngono iku. Ruhnya Rasulullah bukan itu. Bukan semacam itu. Jadi ini kita harus yakin. Makanya ketika kita bersolawat itu harus ya kita bersikap kita berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terus solawatan terus kita ndak ya apa sih ndak ngarepe Rasulullah. Ayo bayangkan walaupun kita ndak bisa melihat secara langsung tapi insya Allah kita akan bisa merasakan. Ya rasakno ae bahwa Rasulullah hadir di tengah kita. Ya, makanya saya kadang-kadang pas mahlul qiyam mojok di ono atau di karena saya anggap di ini bukan tempat saya, iki tempatnya Rasulullah ambek Khulafaur Rasyidin bareng di ini. Bayangan saya wis mbuh ngono wis gak ngerti yang padha gak ngertine. Wis bayang tok ya Allah iki dihadiri oleh Rasulullah. Harus yakin itu dihadiri oleh Rasulullah. Itulah beberapa alasan yang saya kira ini banyak sekali alasan, ada 21 itu ada 4 tadi yang hanya bisa kita bahas. Semoga paling tidak bisa menjadikan kita semakin mantap bermaulid ya, tanpa kita harus menyalahkan yang tidak bermaulid sekalipun, tapi kita bisa punya keyakinan sehingga kita bisa lebih khusyuk dan lebih bisa merasakan kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah majelis kita. Demikian yang bisa kita bahas. Selebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.